Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang memanfaatkan teknologi untuk mencari uang, untuk mendownload dolar melalui cryptocurrency ya. Yang saya maksudkan adalah bursa kriptonya. Jadi cryptocurrency itu apa itu, bagaimana sistem kerjanya dan sebagainya, kalian searching aja di Google biar kita lebih banyak prakteknya saja di sini ya. Nah, ini bisa kalian pause, kalian baca sendiri. Yang jelas cryptocurrency ini berasal dari kriptografi dan juga currency, ini mata uang. Jadi ini memakai algoritma kriptografi ya, jadi aman memakai teknologi blockchain begitu ya. Nah, apa itu blockchain ya, kalian cari aja di internet. Ini juga ada simulasinya begitu kan. Misalnya pertama toko A bla bla bla. Nah, ini kalian pahami sendiri. Kalau emang nggak paham ya nggak usah dipaksakan. Yang penting tahu aja bahwa cryptocurrency itu anggap aja sebagai revolusi uang. Kalau uang itu, uang yang sekarang beredar itu kan ada kertas, ada logam kayak gitu misalnya ya, uang kartal apa ya, uang giral. Itu suatu saat akan diganti dengan uang digital. Jadi ada virus corona ini mempercepat laju teknologi gitu ya. Peredaran uang juga mempermudah penyebaran virus corona segala macam. Jadi orang banyak yang sadar bahwa hal-hal yang berbau digital itu sudah perlu untuk dilakukan. Misalnya sekarang di Cina sudah memakai dan mencoba di beberapa daerah itu uang digital seperti itu. Artinya ke depan itu akan begitu, dan begitu juga dengan cryptocurrency. Ini zaman dulu juga ketika Bitcoin sebagai cryptocurrency generasi pertama di diciptakan begitu ya, itu ya banyak pertentangan, bahkan pengusungnya sempat dipenjara lah segala macam, banyak cerita, banyak drama di sana. Tetapi cryptocurrency atau mata uang seperti ini itu tidak bisa dihalang-halangi, tidak bisa dibendung. Kenapa? Karena itu akan ya mempersingkat banyak hal. Yang jelas ini tadi berlangsung cepat, aman dan mudah misalnya begitu kan ya. Artinya tidak bisa dibendung seperti adanya internet dulu itu, seperti itu ya, ada, dan ya nggak ada yang bisa menghalang-halangi dunia menjadi satu begitu saja dengan datangnya internet. Begitu juga dengan uang, perjalanan yang begitu panjang menjadikan kita tahu bahwa Bitcoin itu sudah, yang dulu hanya beberapa sen per Bitcoinnya misalnya, sekarang sudah mencapai berapa ini karena Bitcoin mencapai 826 juta begitu ya. Ya kemarin lebih dari ini, 850 juga nyampe kemarin tuh ya. Kita lihat ini nah ini high-nya ini dalam sehari kemarin tuh mencapai 852 juta. Artinya padahal kita tahu sendiri bahwa Bitcoin itu jumlahnya ada 21 juta keping. Jadi ini dikali 21 juta itu ada banyak uang berbedar di sini. Artinya ini tidak main-main lagi. Karena itu cryptocurrency menjadi perlahan-lahan negara-negara yang menentang itu mulai beradaptasi dan mengatur regulasi-regulasinya ya. Dan di Indonesia sendiri juga sudah mengakui
229 cryptocurrency. Tentu saja setelah dipilah mana yang memang ini timnya siapa, ini proyeknya apa, segala macam bla bla bla. Dan ini artinya sudah diizinkan begitu loh. Ini aja udah laptop ini DFX, ini kerjasama dengan JFX ini Jakarta Future Exchange, kerjasama dengan DFX ini Digital Future Exchange ya, semacam ini. Ada Pintu, Indodax, ada Upbit, Zipmax, ada toko kripto dan lain-lain ya. Itu sekilas tentang cryptocurrency. Yang jelas dunia ini akan menuju digital gitu lah ya. Mengenai hukumnya segala macam ya kalian pelajari sendiri. Yang jelas digital pun itu sebenarnya ada fisiknya begitu loh ya. Cuman fisiknya itu ya seperti itu, entah itu dalam berbentuk data lah, apalah dan sebagainya. Misalnya buku, kita beli buku, ada yang fisik, ada yang PDF. Misalnya PDF itu juga digital gitu loh ya, dan orang boleh membeli buku. Artinya ya seperti itulah zaman sekarang. Oke, lepas dari hal-hal seperti itu kalian pelajari kalau kalian memang minat di sana dan ingin membuat skripsi misalnya, dan seterusnya. Sekarang saya akan membahas mengenai bagaimana sih kita memanfaatkan cryptocurrency itu untuk mensejahterakan diri kita, gitu aja ya. Karena mata kuliah kita ini adalah IT for Business. Jadi bisnis itu ya itu tadi, untuk mensejahterakan diri sendiri, mensejahterakan semuanya. Oke, kita mulai dari mana? Jadi sebenarnya sih saya itu awalnya ingin membuat tutorial di toko kripto aja gitu loh ya. Ini kerjasama dengan Binance. Tapi saya gagal daftar di sini. Ini kemarin, ini tanggal berapa? Ini tanggal 2 Maret. Jadi saya daftar di kripto ini khusus untuk materi IT for Business ya. Saya praktek dulu sebentar biar bisa ngomong ke kalian semua bagaimana prospeknya segala macam. Nanti kalian bisa lihat sendiri ya. Sebenarnya saya tuh malas nyari uang, tapi materi ini memaksa saya untuk mencoba-coba dulu. Oke, ini toko kripto. Jadi kalau daftar seperti biasa kita masuk ke tokokripto.com ya. Sebenarnya saya lebih menyarankan ini daripada Indodax segala macam, tapi ya saya bukan gagal sih sebenarnya, tertunda gitu aja. Jadi kita daftar di sini akan kelihatan seperti ini ya. Ide referensi namanya opsional, itu artinya nggak diisi juga nggak apa-apa. Kalau diisi ya kalian ketik ini juga, atau kalian cari di internet, terserah kalian. Fungsinya ya nanti misalnya transaksi segala macam bla bla bla, kita akan dapat reward palingnya, apalah itu nggak tahu, tergantung promonya saat itu. Yang jelas ini diisi, ini emailnya, ini kata sandinya diulangi di sini, daftar gitu ya. Habis itu muncul verifikasi di emailnya, terus diketik di sini. Ini ada di sini ya, ini verifikasi emailnya 178246, itu diketik di sini. Habis itu next, kita udah selesai verifikasi, kita masuk ke sini. Nah ini KYC itu know your customer, artinya kita perlu memverifikasi wajah kita misalnya, biar benar-benar bahwa kita itu bukan
akun palsu gitu loh, maksudnya bukan orang-orangan, artinya bisa dipertanggungjawabkan antara KTP-nya segala macam bla bla bla, bukan milik orang. Jadi ini diikuti, klik Indonesia begitu kan. Nah, ini KTP-nya diunggah di sini. Lalu ini diketik, klik diisi namanya, nomor ID KTP-nya, tanggal lahirnya, bla 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 gitu ya. Nah, ini saya gagal di deteksi wajah karena saya deteksi wajahnya di malam hari, dan ada 3 kali percobaan, ternyata ada limitnya. Jadi kalau yang ini ya pokoknya nanti kalian ikuti aja lah ya langkah-langkah di sini. Yang jelas karena saya itu malam hari, karena malam hari pencahayaannya kurang segala macam, akhirnya nggak terverifikasi. Lalu saya, artinya itu diharuskan untuk verifikasi manual, dan saya lihat ada janjian jadwalnya itu yang paling cepat itu April tanggal 8 apa ya. Jadi nanti April tanggal 8 itu baru bisa verifikasi manual seperti itu. Selanjutnya apa? Sudah selesai, saya gagal kan. Oke. Selanjutnya kita ke kripto, kita ke Indodax karena saya gagal di sana, padahal saya pengen mengalami itu. Akhirnya ya tetap di tanggal 4 ya ini ya. Ini tanggal 4 Maret saya daftar di Indodax dan ternyata sangat mudah. Sebentar aja selesai lah. Oke, seperti biasa kita ketik indodax.com, register, habis itu kita isi ini username ini kalau nggak salah ya, ini email, ini nomor telepon, ini passwordnya. Lalu klik saya setuju ini, habis itu klik untuk memverifikasi, nanti akan keluar semacam puzzle begitu kan. Kalian seret puzzlenya, masukkan ke lubang puzzlenya, di situ lanjut pendaftaran. Nah, ini kalian seret ini ke bawah, kalian klik setuju. Oh ya, ini contohnya tadi ya. Ketika mencentang ini itu akan keluar tadi, ketika dicentang setuju, habis itu kalian klik yang di sini nih. Nah, ini gambar puzzlenya, ini kalian seret ke kanan untuk ke lubang ini. Kita seret, udah selesai, masuk ya. Selamat datang di Indodax, silakan aktivasi akun. Kalian klik ini, klik aktivasi akun yang ini atau klik link yang ini, itu bisa. Akhirnya kita sukses masuk ke dalam sini. Ini username saya misalnya ya. Nilai asetnya masih 0 tanggal 4 ya. Bitcoin juga masih 719 juta ya. Sekarang tadi 850-an ya, 800 lebih lah ya. Belum 1 bulan padahal ya. Oke, ini tampilannya. Jadi ada banyak market di sini. Kalau kalian klik bintang di sini, kalian agak perlu mau nyari-nyari lagi, ada di favorit sini. Selanjutnya saya store, jadi di mana ya? Nah, ini ada deposit di sini ya. Ada deposit atau withdraw IDR itu Indonesia rupiah. Kita klik yang itu, kita klik jumlah depositnya. Saya deposit berapa ini? Karena ini tanggal 4 bulan 3 2021, itu angka cantik ya kan ya, 4321 begitu. Akhirnya saya depositnya juga saya samakan aja, cuma dibalik 1234 1234 ya, main-main aja lah ya. Ini kan juga tutorial aja ya. Ini langsung, ini sumber dana, pilih transfer bank, klik lanjutkan. Kok gini langsung boleh, gimana ini ya. Langsung live aja lah ya. Mana live, di mana ya, ini deposit ini ya.
Nah ini store rupiah ya, saya mengerti gitu ya. Ini yang itu tadi misalnya ini ya, ini ada pilihan transfer bank, kita lanjutkan. Nah di sini kalian punya bank apa begitu ya. Kalau saya biasanya pakai yang BNI. Kok kayak gini? Transfer virtual akun permata. Oh ini ya, ini. Jadi hanya menerima ini ya. Transfer ke virtual saya pakai BNI ini, yang virtual ini. Saya pakai internet bankingnya. Saya pilih transfer bukan ke sesama BNI tapi ke virtualnya ya. Dan itu saldo ini langsung nyampe dalam hitungan menit. Seperti itu. Jadi habis ini diklik, aduh, nggak usah diklik lah ya. Ini kok nggak saya buatin screenshotnya sih ya. Ini next, nggak ada, ini langsung aja nyampe ya. Masa sih langsung nyampe? Ini ya. Ini transfer lagi nih. 1 2 3 4 5 6 7. Jadi 1 2 3 4 nya ini udah nyampe, tak tambah lagi ini gitu ya. Ini keluar seperti ini misalnya ya. Jadi ini nomor rekeningnya, ingat ini atas nama siapa begitu ya. Ini nulis 1 2 3 nya juga yang pas ya. Ini tulisannya di sini saldo akan bertambah dalam 1 sampai 3 jam, tapi sebenarnya hanya hitungan menit udah nyampe. Ini baca semua ya. Oke, apain lagi sekarang? Bentar lagi selesai. Ini kemarin saya beliin di Cardano semua ya. Nanti aja kita live aja udah. Ini live nya ya, marketplace. Apa nggak ada verifikasinya ya? Ada sih ya di sini paling nih. Enggak lah, nanti kalian tahu isinya. Tapi bisa diedit ya. Nggak usah aja lah ya. Pokoknya gampang lah di introduksi ya. Tinggal klik-klik taruh gambar misalnya, wis pokoknya gampang banget. Yang jelas begini. Ini saldonya ya. Jadi yang perlu kalian lakukan ketika sudah mengisi saldo di sini itu adalah mempelajari semua cryptocurrency yang ada di sini. Ini ada banyak ya. Kalian fokus kemana? Sebenarnya enaknya seperti itu. Ini USDT market, artinya pakai dolar ya. Kalau kalian pengen beli yang di sini, kalian tuker dulu IDR kalian itu dengan IDR, IDR mana IDR? Oh USDT dulu ya. USDT IDR. Nah di sini taruh di sini. Ini harganya per dolarnya. Nanti kalian bisa baru beli yang ini. Tapi kalau saya ini aja. Dan saya fokus di mana? Saya fokus di sini. Nah ini hari ini artinya ada kenaikan 29%, data 11%. Jadi misalnya saya memutuskan untuk berinvestasi di Tevel sama Theta misalnya. Kemarin tuh yang di sini itu di Cardano ya. Mana ada di Cardano ya. Beli Cardano atau ada itu nggak apa-apa juga, ada itu juga bisa dipercaya. Ada Polkadot, Litecoin, Ethereum,
Bitcoin segala macam itu, yang kayak gitu itu bisa dipercaya. Dan sebenarnya yang di sini juga sudah melewati ya, yang sudah diterima sih sama Pak Pepti misalnya. Oke. Gimana sih ya, dari mana saya harus bicara ini ya. Jadi kalian pelajari ini BTC misalnya, kalian ketik apa itu BTC ya, apa BTC kripto misalnya, nanti ada website resminya, ada dompetnya, kalian pelajari semua, siapa timnya, proyeknya apa, bla bla bla. Kalau menurut kalian itu bermasa depan misalnya, ya sudah, kalian fokus di sana misalnya. Kalau saya, yang saya pelajari itu ini misalnya Theta dan Tefol, dan saya memutuskan untuk investasi di sini misalnya, maka ya sudah, saya fokus di sini. Itu juga ada dua ya, ada holder, ada trader. Holder itu artinya ketika kita beli seperti ini, Tefol misalnya, Tefol ini misalnya ya, ini jumlah saldo Tefolnya. Misalnya kita beli seperti ini, cara belinya bagaimana gitu ya. Oke, jadi misalnya total rupiah di sini ada berapa? Ini kan total satunya 0 sih ya. Kalau emang ada, kita beli 1 juta sini misalnya. Harganya sekarang berapa? 694 misalnya. Ini ada dua ya. Ada market, ada limit. Kalau kita pakai limit itu tanpa biaya nanti kita sebagai maker. Nah, kalau kita klik market atau instan, maka kita kena biaya 0,3% dari yang kita transaksikan ini sini. Nah, limit itu maksudnya apa? Kalau market ini udah nggak ada setting-settingnya. Misalnya kita beli 1 juta misalnya, nanti kena charge 3%. Nanti harga yang sedang berjalan saat itu kita akan beli itu di harga itu. Tapi beda dengan limit. Misalnya kita ini 1 juta, ini harganya 698. Nanti kita setting di sini 697 misalnya ya. Nanti di sini ada duitnya sih kalau emang di sini ada rupiahnya. Tapi ini oh ya, bisa ya, meskipun nggak ada anu yang ngitungin atas saja nih ya. Nah, ini nanti yang akan kita dapatkan ya, estimasi TEFL-nya ada 1640. Jadi nanti ketika ini beli TEFL begitu, nanti ada order pending di sini. Pasangannya apa, jenisnya apa, harganya berapa, order berapa, aksinya berapa begitu. Jadi nanti harga ini ketika menyentuh 96 lah ya, maka 97 ini akan tereksekusi, sehingga saldo kita di sini akan bertambah, rupiah kita akan hilang, berubah menjadi ini. Nah, kalau kita memutuskan sebagai trader gak masalah, saldo ini kita endapkan di sini misalnya ya. Tapi kalau kita misalnya sebagai trader itu maksudnya kalau ini tinggi kita jual, ketika turun kita beli, kayak gitu loh ya. Itu trader, artinya singkat aja, nyari mata uang yang sedang naik hari itu dengan melihat volume yang ada. Jadi makin besar volumenya ini, billion ini, makin besar volumenya ini artinya makin banyak orang tertarik untuk beli dan jual di sana. Artinya ini yang sedang rame gitu loh ya. Jadi misalnya ini BTT 48 rupiah, orang nyaruh duit di sana. Misalnya kita klik aja lah ya, BTT. Ini yang sedang menjual ini segini, harganya 12.000, ini 500 juta, ini 2 miliar, 1 miliar, 2 miliar. Yang menjual di harga ini
dan 2 miliar 800 juta bla bla bla. Jadi banyak uang berputar di sini ya. Kalau saya naruh duit belasan juta misalnya, itu hanya receh aja bagi mereka-mereka ini. Tapi ya begitu, kayak gini nih, beli aktivitas market yang beli ini ya, mana sih ya, yang beli ini BitTorrent ini ada 12.000, artinya uang kecil pun bisa diputar di sini gitu loh. Cuman ya yang untuk pelajaran tuh bengong-bengongan aja gak apa-apa lah ya, biar akrab. Tapi ya begitulah ya, mulai dari yang kecil dulu juga gak apa-apa untuk pelajaran. Itu untuk cara membeli. Menjual juga begitu, artinya misalnya saya jual instan misalnya 100% misalnya, nggak kelihatan ya, 100% di harga ini, maka dapat 23 juta misalnya. Itu bisa, ini harga berapa, 5 juta 5.900. Ini saya setting 6.000 misalnya ya. Nah, kita jual di sini, ini free, gratis karena kita sebagai maker. Nah, nanti ketika harga ini mencapai 6.001 misalnya ya, maka ini 6.000 ini akan tertutup, tereksekusi, sehingga total TFUL saya yang segini ini akan berubah menjadi saldo segini, seperti itu ya. Kalau kalian ingin rekomendasi cryptocurrency apa ya untuk amannya, ya mungkin saya pikir saya sarankan ya TFUL sama Theta itu. Punya uang berapapun taruh aja di sana. Dalam beberapa bulan ini sepertinya akan berlipat-lipat. Ya itu berdasarkan kepercayaan saya aja sih. Ini bukan apa ya, bukan anjuran masalah keuangan ya, cuman ya ya nggak tahu, itulah ikut atau enggak monggo gitu loh ya, ditanggung penumpang sendiri-sendiri, karena ini ada tulisan seperti ini. Perdagangan aset kripto merupakan aktivitas beresiko tinggi. Harga aset kripto sangat fluktuatif, di mana harga dapat berubah secara signifikan dari waktu ke waktu. Harap menggunakan pertimbangan ekstra dalam membuat keputusan untuk membeli atau menjual aset kripto. Nah, seperti itu. Hanya saja ketika saya pelajari Theta sama TFUL, itu sepertinya masa depannya bagus gitulah ya. Ini kalian bisa melihat di sini di Theta TV, teknologinya itu loh, dia juga teknologinya dipatenkan misalnya. Jual-jual juga bisa pakai TFUL seperti ini. Theta dan TFUL itu sama aja ya. Kalau Theta itu anggap aja misalnya pemanggang roti misalnya, nah TFUL itu rotinya, saya anggap gitu. TFUL itu semacam kurensi atau mata uang yang dipakai untuk belanja-belanja, misalnya kayak gini-gini, ini pakai TFUL, ini lambangnya TFUL. Kalian bisa mendapatkan TFUL gratis juga bisa sih, dengan berbagi bandwidth ya, utamanya kecepatan upload kalian. Misalnya kalian nonton begini, kalian watch and earn TFUL misalnya, dan nonton aja misalnya, nanti per menit itu kalian akan mendapatkan sekitar 10 koin gitu ya. Nah, nanti ada apa atau apa begitu, 5.000 bisa ditukarkan tiket, 200 ditukarkan apa, hadiahnya macam-macam, bisa TFUL segala macam bla bla bla. Semakin bagus internet kalian, kecepatannya ya
Ya ini berbagi bandwidth. Ini teknologi yang diusung Theta dan dia mengambil video segala macem gitu loh. Jadi mereka yang streaming itu bisa dikasih Theta segala macem, mendapatkan Theta, terus sebagai belanja di sini. Yang nonton juga dapat Theta meskipun sedikit misalnya. Ya kok Theta sih full. Yang jelas saya sudah belajar ini ya, dan saya percaya dengan masa depan mereka, melihat timnya, melihat yang investornya misalnya, ini partnernya, ada ini timnya ini seperti ini, mana ya, jadi ada Samsung segala macem gitu loh ya, ada Google bahkan ya. Ini personal terus Sony, Samsung ini besar gitu loh, jadi kemungkinan tuh akan besar lagi. Mungkin sekarang TVL itu harganya Rp5.000 atau 6.000 misalnya, itu suatu saat bisa menjadi $10 misalnya, atau 150.000 misalnya. Dan Theta juga mungkin sekarang 150.000 misalnya harganya. Itu bisa suatu saat, entah beberapa tahun ke depan misalnya, Theta ini, mana Theta ini bisa menjadi $100, ini masih $10 ya, bisa menjadi $10, $1.000, bahkan beberapa $1.000, seperti halnya kayak Bitcoin. Mumpung ini masih kecil, teknologinya bagus, dan ya saya melihat bermasa depan. Karena saya meyakini ini, maka saya sharing ke teman. Ini misalnya ya, ke independen ini ke mereka, ada nggak yang pengen invest kripto begitu ya. Dan ini cuma 2 orang sih isinya ya. Raul ini nyoba nyari 5 juta gitu, lalu saya taruh yang lebih aman tuh di Theta, tapi saya sedang memainkan di TVL ya. Nah di Theta ini kita lihat historinya ya, tanggal 20 Maret itu barusan ya, kemarin lusa saya beliin ini 3 juta. Nah, dapat Theta segini. 22 Maret ini baru tadi malam ya. Kemarin siang nih saya beliin Theta lagi segini, dapatnya segini, harganya 119. Baru kemarin ini ya, ini 5.040.000 ya. Sekarang kita lihat kalau dijual berapa ini ya untuk hari ini dengan harga Theta yang sekarang 153.319, 3.319 ya, sanggup aja 103.000 gitu aja lah ya. Total Theta seginilah ya. Ini dapatnya 6.040.000, padahal kemarin itu baru 5.040 ya, artinya sudah naik 1 juta. Nah itu peluangnya itu kayak gitu. Ini kalau diambil ya dapat 6 juta cepat itu. Begitu juga dengan Full misalnya ya. Ini saya lihatin aja ya. Ini yesterday ya. Ini jam berapa ini? Jam 23, artinya barusan 3 jam yang lalu. Saya melihat chartnya ini seperti ini. Dalam beberapa nah ini kan ada tekniknya sih. Kalau saya melihat ada chart seperti ini ya. Ada yang merah begini di sini, terus ini begini, terus yang ini hijau ini nyentuh atasnya merah yang ini support resistannya ini, itu kemungkinan besar itu akan nembus terus ke atas gitu loh ya. Ini masih 5.262,
205.262. Misalnya ini ya, ini waktu 5.085. Ini juga nggak lama sih, barusan aja. Ini saldonya masih 26 juta ya. Ini barusan ini sebenarnya jam 11 apa ya ini ya, 5.085 ini. 5.085 ini. Tapi berdasarkan mana sih? Mana sih tutupnya ini? Berdasarkan ini ya, itu akan naik gitu loh. Sebenarnya itu 58 tuh waktu di sini nih. Artinya barusan 26 juta ya. Sekarang kita lihat saldonya udah hampir 30 juta ya. Jadi ternyata kripto ini ya lumayan lah ya, daripada duitnya ditaruh tabungan, mending taruh sini aja. Kalau saya percayanya di Theta dan Tevol. Kenapa kok tidak Bitcoin segala macam ya? Gimana ya, Bitcoin itu cryptocurrency, memang dia terkenal bla bla bla, tapi ini cryptocurrency generasi pertama. Artinya banyak kekurangan di situ. Misalnya per detik hanya bisa mengolah transaksi 7 transaksi misalnya per detiknya. Nah, itu sangat sedikit. Artinya untuk kedepannya, untuk menjadi mata uang internasional misalnya, itu sehari itu sedetik itu harusnya bisa, karena ini ada miliaran orang gitu loh ya. Kalau 7 detik itu artinya kalau orang transaksi sana ya lama sekali itu tereksekusinya. Jadi ada generasi kedua misalnya kayak Ethereum, kayak ada ini generasi ketiga, itu memperbaiki cryptocurrency generasi awal. Kekurangan-kekurangannya itu seperti itu. Misalnya Ethereum ETC ETH ini ya, Ethereum sekarang harganya 25 juta misalnya. Ini generasi kedua, ini lebih baik daripada Bitcoin sebenarnya dari sisi teknologinya. Apa ya, Ethereum, tapi ini transaksinya juga hanya bisa sekitar 20-an per detik begitu loh ya. Nah kalau ada misalnya itu bisa ratusan, berapa ya, ribuan kayaknya, 2000 sekian paling ya. Nah begitu juga yang generasi ketiga itu seperti itu. Artinya Bitcoin, cryptocurrency generasi sekarang itu lebih bagus sebenarnya secara teknologi, dan dibuat interoperable gitu loh. Artinya antar cryptocurrency itu bisa saling dikirim-kirimkan gitu loh. Lalu apa Bitcoin ini akan mati? Ya siapa tahu, perlahan-lahan juga begitu ya, siapa tahu. Tapi ya sepertinya sih enggak. Karena apa? Karena Bitcoin inilah maka cryptocurrency ini juga mulai dipercaya. Teknologi blockchain ini mulai mendunia, mulai dipercaya banyak orang, dan kalau Bitcoin ini naik, rata-rata naik, yang lain juga naik gitu loh. Masih berdasarkan Quran seperti itu. Jadi ini masih akan dibuat terus naik kayaknya. Nah, mengenai Theta, Tevol ini, meskipun Bitcoin itu turun, mereka ini kenapa bisa naik gitu kan? Ya karena mereka berbeda. Mereka ini dibuat secara ekonomi, ada jualannya misalnya untuk menaungi gamer lah, yang mereka streamer. Nah sekarang kita lihat sendiri bahwa dunia ini kan banyak yang tertarik dengan video gitu loh ya, karena bisa bergerak, ada suaranya, dan banyak macam animasi bisa ditaruh sana, banyak informasi itu. Jadi masa depannya bagus, kemungkinan YouTube segala macam itu akan menggunakan teknologi ini. Ini kemampuannya apa Theta ini?
Jadi begini, kalau kalian menonton satu film judul A misalnya ya, ada 10 orang nonton film A yang sama, itu sekarang ini teknologi saat ini itu semuanya itu akan kena cas bandwidth masing-masing gitu loh. Kalau misalnya 10 orang itu satu orang kena 5.000 untuk kuota misalnya atau apalah, maka 5.000 kali 10 seperti itu. Nah kalau Theta ini pakai teknologi blockchainnya itu, nanti itu bandwidth kita itu akan dibagi ya begitu itu. Makanya kita mendapatkan reward koin, devil segala macam itu di sana. Jadi orang yang nonton itu akan bisa lebih cepat. 10 orang yang nonton itu cukup memakai satu bandwidth gitu loh. Satu orang, gimana lah jelasinnya ya, pokoknya cukup biaya satu orang gitu loh ya, daripada yang sekarang teknologinya 10 orang gitu loh ya. Bingung kalian pelajari sendiri aja. Yang jelas bagi saya ini kedepannya itu harusnya bagus, dan ini terbukti aja dari sekarang. Lihat, Bitcoin aja turun gitu loh ya, ini logikanya itu loh. Ini banyak yang turun ya, ini malah naik gitu loh, kan aneh gitu kan. Ini aja volumenya aja 91-an, ini hanya sedikit aja tapi bisa kayak gini gitu loh, artinya ya keren banget. Nah ini saya ajak bicara gini aja udah naik terus ini 54, ini 602, ini sudah menjadi 30 juta lebih gitu kan. Kalian lihat sendiri, saya rekaman dari awal mbak akhir ini bagaimana gitu. Dan ini percayalah, Theta dan Devil ini masih dalam kategori memulai berangkat gitu loh. Nanti tanggal udah 31 juta coy, alhamdulillah rezeki. Nanti dalam tanggal 21 April itu ada mainnet 3. Nah, ini pasti akan tambah membludak nih nilainya ini. Sebelum mainnet itu juga ini bisa jadi sampai 200 300 begitu kan, 300.000. Ini juga bisa mungkin 15.000 misalnya. Artinya modal kita akan berlipat. Kalau sekarang 31 juta ini menjadi 12.000 misalnya, ini akan menjadi 60 juta. Nah ini persenannya ini di sini. Artinya kalian melihat informasi seperti ini gitu loh ya, kalian manfaatkan atau tidak itu terserah kalian. Yang jelas tahun 2021 ini adalah eranya cryptocurrency. Dulu waktu Bitcoin itu masih harganya 1,5 juta gak nyampe lah ya per satu BTC nya itu, yang sekarang 827 juta ini. Dulu waktu 1,5 juta, di harga 1,5 juta saya itu sudah kenal dengan Bitcoin, saya itu sudah punya dompetnya, saya sudah bertransaksi dengan itu, artinya sudah pengalaman dengan itu gitu loh. Tapi saat itu saya hanya memakainya sebagai alat tukar, tidak bukan alat investasi. Andaikan deposito saat itu yang saya punya saya taruh di Bitcoin semua, sekarang ditukarkan ke rupiah, wah bisa 100 miliar lebih itu ya. Tapi itu masa lalu. Artinya Theta dan Devil ini sekarang ini harganya segini gitu loh ya, dan ini akan beranjak naik terus lah ya. Ya memang naik turun sih namanya grafik ya, cuman secara garis besar itu membentuk kurva menaik. Ini juga akan menjadi sejarah. Suatu saat ini akan menjadi harganya 1,5 juta misalnya, dan seterusnya. Jadi mumpung kalian tuh ada di sekarang, ada di era ini gitu loh ya, invest aja. Misalnya nanti anak sampean nanya, ada adik sampean, kak sampean tuh anak ya, dulu waktu coronavirus sampean ngapain? Saya beli dan membeli terus Theta sama Devil misalnya. Wah kita akan legend itu namanya.
Ya ini harapan ya, tapi ya ini terbukti gini loh ya, nah terus lihat aja wes grafiknya ya, enaknya begitu. Ini grafik 15 menit ya, kita coba 1 jam. Kan membentuk kurva menaik gini, memang turun tapi kan sebentar ya, tapi kan akan naik terus 4 jam. Nah, apa sih maksudnya 4 jam ini? Maksudnya itu ini loh, satu candle, satu hijau ini. Gimana ya jelasinnya ya, tak gedein ya. Satu candle ini loh, ini dari atas sampai bawah ini tuh 4 jam. Kalau ini saya atur 1 jam, maka ini dari atas bawah ini 1 jam. Itulah ya rentangnya. Kalau warna yang hijau begini itu artinya harga bukanya itu lebih rendah daripada harga tutupnya. Kalau yang merah begini artinya harga bukanya itu di sini, harga tutupnya di sini. Seperti itu. Terus jadi kalau kalian klik di sini, ini kan di pojok sini itu ada high low. Ini open. Nah, kalau coba saya membaca ini ya, kursornya saya taruh di sini. Open 128.000, artinya bukanya di sini itu harganya 128.000. High itu yang di sininya ada garis ini naik. High-nya itu artinya di 1 jam ini itu harga mencapai 134.599, itu paling tinggi. Low itu yang di bawah sini. Close, nah itu yang di sini, close-nya tutup di sini, ini lalu pindah ke sini. Ya seperti itu. Itu cara membaca grafiknya. Ini ada banyak grafik sih ya. Ada berbentuk line begini, ada berbentuk candle begini, ada yang berbentuk bar seperti ini. Ini sama aja. Naik, ini bukanya, ini tutupnya, ini opennya, ini close-nya di sini. Nah, seperti itu. Kalian pilih aja yang kalian sukai. Lalu untuk menganalisa gimana? Menganalisa kita insert indikator misalnya ya. Ini saya buang aja ya indikator yang ini ya. Remove all indikator. Insert indikator. Kita akan belajar banyak tentang ini, mungkin nanti aja lah ya waktu forex gitu ya. Bollinger Band ya, ini Bollinger Band sama RSI misalnya, RSI Strength Index. Nah, pakai dua ini aja juga nggak apa-apa sih ya. Jadi kalau harga sudah melewati garis ini namanya overbook. Ini kemungkinan akan turun gitu ya, tapi kok nggak berlaku sama Theta ini ya. Main-main di atas terus dia ini. Aduh, kalau udah ke bawah ini oversell, artinya kalian perlu membelinya tuh kalau bisa di bawah begini nih. Yang normal-normal aja apa ya, yang 3 hari misalnya. Ini setiap 3 hari, lihatnya membentuk kurvanya kayak gitu ya. Setiap 3 hari nih candlenya. Ya Allah, main-main di overbook ini kayaknya udah nggak kenalan nih. Tapi kalau di forex itu, foreign mata uang itu ya nanti kita bahas ya di forex. Kalau di crypto ini berbeda sih, nggak ada sistem leverage segala macam. Sistem leverage itu apa misalnya, itu kita bahas di forex nanti. Kalau yang di sini nih hanya kita bisa beli gitu aja. Artinya naik itu hanya memanfaatkan ketika harga naik aja. Ketika turun kita tidak bisa mengambil keuntungan dari sana. Kalau forex itu bisa dari dua arah. Sebenarnya di sini sih ada sih ya. Udah 32,5 juta, ngobrol aja udah berjuta-juta nih gajinya. Alhamdulillah. Di sini loh ya, di taksonomi ini. Nah, taksonomi ini sepertinya dibuat seperti itu. Alah, nggak ada di sini ya. Pokoknya namanya taksonomi, kok ada websitenya itu. Itu bisa naik turun. Maka ada leverage-nya juga, paling 1/100. Itu apa nanti aja lah ya. Nanti tambah bingung kalian ya. Jadi ini kita masih membahas masalah ini ya.
Ini kayaknya jangan Theta deh, Theta ini gimana ya, Theta ini kebagusan tuh grafiknya tuh, yang normal-normal aja. Bitcoin, nah ini normal ya. Saya remove dulu indikatornya, insert Bollinger Band, insert lagi RSI. Nah ini ya, nah kan, nah ini normal banget ini ya. 15 menitan ya, pantas saja kelihatan normal ini. Lihat, aduh kayaknya ini lebih, saya tuh belum akrab dengan kripto ya, jadi analisa teknikalnya kurang. Kalau forex masih mending. Yang jelas biasanya saya pakai RSI begini. Kalau naik, kalau sampai di sini ini artinya udah overbought, kemungkinan itu turun gitu loh ya. Nah, misalnya ini di mana ini? Di sini ya. Ya ini turun ke sini. Susah lah kripto ini, kenapa? Karena rata-rata grafiknya itu menaik terus gitu loh, karena semuanya kan memang sedang sedang memulai gitu loh. Jadi misalnya kayak algo, kayak apa, ini rata-rata itu masih menaik semua. Yang ini yang dikadarian misalnya kelihatannya tuh kan masih menaik semua ini di era 2021 ini. Jadi masih sulit dianalisa pakai itu. Yang jelas ini fungsinya misalnya Bollinger Band yang atas dan bawahnya ini. Jadi begini, misalnya habis nggak kelihatan di sini. Nah ini misalnya ini nembus di sini ya, nembus garis atas ini. Ini kemungkinan turun lagi kayak begini nih ke sini, atau nerobos terus ini naik terus bla bla bla. Nah kalau emang udah kayak gini, itu kalian tekan yang 1 menit biar tahu bahwa itu sedang naik apa turun, biar nge-close nya itu pas gitu loh ya. Kalau ada merah ya udah close misalnya di pojok itu. Nah saya ini bingung kalian ini mau holder apa trader ya. Kalau holder udah taruh tinggal beberapa tahun, beberapa bulan kemudian dilihat, cuman gitu aja sih, nggak susah main forex, main ini tuh. Jadi misalnya kalau sudah penelitian ya Theta sama Devil misalnya, ya udah beli kira-kira harganya, kira-kira ini sedang koreksi gitu lah. Habis naik begini kan biasanya koreksi kayak gini-gini, ini koreksi namanya. Sekarang punya 500 juta, 500 juta. Nah ini habis naik tegak begini kan, ini pasti koreksi kayak gini loh ya, nah kan habis tegak. Nah ini habis tegak koreksi kayak gini, nah, koreksinya. Jadi ketika koreksi itu kalian beli misalnya seperti itu. Habis itu tinggal lihat 1 tahun ke depan misalnya, oh udah berlipat-lipat itu. Oke. Naik terus full ini ya. Nah kalau kalian trader kira-kira udah ngerasa pucuk begitu ya, udah langsung di close. Close nya gimana ya, misalnya ini Devil nah ini market nggak apa-apa, 0,3% itu nggak banyak. Ini kalian siapin begini gitu ya, lalu kalian lihat ininya, chartnya, tinggi banget gini loh ya. Oke, sebagian dari kalian pasti ingin menjadi trader ya, bukan holder itu gak perlu mikir, taruh tinggal gitu kan. Oke, ini adalah teknik untuk trader ya. Jadi begini,
kalian kan melihat misalnya 15 menitan, kalian pakai indikator yang Bollinger Band misalnya ya. Oke, nah ketika ini nyentuh atas ini jebret ya, terus kok kalian ngelihat ada hijau lagi di sini ngelewati garis biru ini ya, nah itu langsung kalian beli. Ini trik untuk trader loh ya. Oke, saya ulangi lagi. Kalau misalnya Bollinger Band ini udah nembus batas atas ini, habis hijau yang kedua ini hijau lagi di sini misalnya, jebret di sini sampai sini misalnya. Nah, itu kalian bisa beli. Lihat juga anunya, volumenya di sini. Kalian atur volumenya tinggi, artinya saat itu sedang banyak orang di sana apa enggak yang sedang mentransaksikan itu. Jadi jangan melawan pasar. Kalau saat itu adalah naik, ikuti naiknya, jebret ya kan. Udah, habis itu kalian ingat, kalian lihat candle yang sebelahnya, yang paling bawah yang low, misalnya ini adalah di sini low-nya itu ya, misalnya yang paling bawah tadi gimana ini ya, candle sebelumnya misalnya low-nya adalah 4718 misalnya. Oke, jadikan itu sebagai stop loss, pemberhenti kekalahan. Artinya kalau menyentuh harga low yang di sampingnya ini, itu memang rugi, tapi nggak apa-apa, kita jual aja. Jadi ini sudah kita siapkan sesuai dengan market. Ini yang ini kita jual, itu kita tekan yang ini. Jadi itu sebagai trader kita harus siap rugi siap untung. Nah, kalau itu ternyata terus jalan naik kayak gini nih, spread itu kan. Jadi ketika habis satu mas kayak gini loh misalnya ya, terus ada saat habis kecil-kecil gitu loh ya, terus ada besar gitu kayak gini, mendadak begini gitu ya, ya sudah itu kemungkinan itu akan terus ke sana gitu loh. Nah ini gini nih. Nah ini langsung seret gitu kan melewati yang sini. Ini sebagai penghalang nih. Kalau sudah tertembus itu akan lolos terus gini cuma tuh kan kayak gitu. Dan kalau sudah apa namanya, sudah transaksi gitu kan ya, udah kita cari yang 5 menitan atau 1 menitan, jangan 1 menit lah ya terlalu kecil, 5 menitan misalnya udah kerasa tinggi banget misalnya, udah kita langsung jual ini jebret gitu ya, pakai market ini rugi sini nggak apa-apa jebret. Nah, karena apa? Karena rata-rata kalau habis naik tinggi kayak begini itu akan turun sedikit untuk koreksi. Nah ini turun kayak gini ya. Tapi kalau kita udah udah nutup di sini jebret, itu untungnya sudah banyak, sudah namanya trader, jual di harga tinggi beli di harga murah seperti itu. Kalau loss kalau ternyata tidak sesuai dengan perkiraan kita, ternyata kok turun, udah jual aja, jangan eman-eman, daripada nyangkut di sana lama kita nggak ngapa-ngapain nunggu harga naik menyentuh itu lagi. Seperti itu. Yang penting kita sudah menentukan, kita sudah membuat trading style kita sendiri, membuat aturan pada diri kita sendiri bahwa stop loss itu wajib, misalnya mengerti kekalahan itu misalnya. Jadi dari 3 atau 4 trading terus kok 3-nya itu untung, 1-nya rugi, itu normal dan itu bagus. Yang penting di total itu kita mendapatkan profit, itu sudah bagus gitu loh.
eh Oke, yang terpenting lagi apa? Yang terpenting dari cryptocurrency itu fundamental sebenarnya. Fundamental itu apa ya? Berita. Nah, di sini itu ada chat room. Nah, ini orang Indonesia segala macam. Kalau sedang mereka ngomong apa gitu kan, hold default, ini naik nggak pakai rem, bla bla bla, pokoknya begitulah. Ini kalian bisa ngobrol ini bahasa Indonesia aja kan ya. Ini mereka juga banyak orang yang keren di sini. Tapi rata-rata mereka ini nyalas maksudnya gimana ya? Banyak yang nyangkut gitu loh. Misalnya Teful habis naik ke 6.751 misalnya. Terus kok dia beli di sana ternyata ini kok turun ke 6.000 misalnya. Kan nyangkut kan, rugi 750-an. Dan dia nggak mau stop loss, artinya nggak mau jual itu gitu kan. Nggak mau rugi gitu ya. Akhirnya dia nunggu terus sampai 6.750-an itu misalnya. Nah, dia akan banyak ngoceh di sini biasanya. Ayo ikut full segala macam. Karena semakin banyak permintaan itu kan full akan semakin menaik seperti itu. Jadi begini, yang perlu kalian lakukan untuk fundamental dia. Kalau memang sebagai trader lo ya, kalian pelajari ini semua itu apa, masa depannya itu seperti apa, gitu ya. Dan mereka ini punya Telegram masing-masing, punya apa sih sosial media yang biasanya sedikit-sedikit itu, apa sih namanya yang biru itu warnanya, apa ya, yang biru gambar burung itu apa sih, sosial media burung, Twitter ya, oh Twitter. Nah, mereka tuh punya Twitternya, punya Telegramnya misalnya. Nah, itu kalian follow semua, kalian ikuti semua, kalian perhatiin di tab semuanya ini seperti ini misalnya. Ketika mereka akan ngasih tahu kapan ada berita, kapan ada dan sebagainya. Nah, misalnya ada ini Cardano akan ada berita hari ini jam segini misalnya. Nah, itu biasanya bergejolak gitu loh ya. Nah, kayak gitu tuh kalau sebagai trader itu harus banyak hal yang kita tahu. Tapi itu akan memberikan kita banyak keuntungan kok ya. Itu serunya di dunia cryptocurrency, lebih banyak dipengaruhi oleh berita, karena ini masih berlandaskan percayaan. Kalau Teful ini kayaknya nggak tahu nih kok keren sendiri begini ya. Ya ini masih rendah ini harga segini nih ya. Ini akan capai belasan ribu, puluhan ribu, bahkan ratusan ribu ini. Kalian melihat harga ini sekarang, kalian mau mengambil langkah atau enggak ya udah terserah kalian. Oke, saya dahulukan materi ini ya karena itu biar kalian bisa cepat action aja. Ini namanya berbagi. Ini aja kita lihat tadi kita ngomong ini berapa ini nggak tahu. Ini sudah 33 juta ini kan. Udah gitu aja lah ya, apalagi enaknya tuh ngobrol sama kalian langsung sih jadi ya. Jadi ya ada pertanyaan apa itu bisa dijawab. Apalagi itu ya udah di sini ini. Oh ya, jadi begini, kalau Saman sebagai trader itu nggak apa-apa naruh saldo di sini tuh. Tapi kalau sebagai holder, maksudnya sebagai investor, naruh terus percaya dengan itu, terus nggak ingin jual-jual kecuali harganya
misalnya saya menunggu ini sampai $100 misalnya 6.800 ini, maka lebih amannya kalian tuh pakai kirim ini ke dompet kalian. Jadi kalau Cardano misalnya itu dompetnya namanya Yoroi misalnya, kalau kalau Theta itu namanya Godzilla misalnya, itu kalian kirim ke sana ya. Nah, kalau tidak ada di dompet itu, maka kita itu seperti punya bank sendiri, kita memegang penuh, jadi nggak ada yang bisa ngambil ataupun mentransfer uang sampean. Itu tuh aman banget di sana di dompet kalian itu, kecuali kalau kalian menghilangkan loginnya lah, apanya lah yang diperuntukkan untuk masuk ke sana, ya wassalam, artinya sampean itu bertanggung jawab penuh terhadap itu. Nah, caranya ngirim ke dompet gimana ya, ini misalnya kita tekan yang ini, kirim TFUL misalnya, jumlah berapa, terus terima bersih berapa, ini fee-nya. Kalau pakai Google Authenticator ini gratis ya. Terima bersih berapa, ini biaya penarikannya, alamat itu nanti taruh di sini, di add di sini. Alamatnya itu kayak kode-kode angka itu, algoritma bentuk hash gitu lah ya, algoritma kripto ya, dia aman banget. Kalau dia ada malah satu kali setiap transaksi ya beda-beda. Ini pin kalian, jadi nanti akan dikirim ke nomor HP kita pinnya, lalu kirim sini, nanti akan masuk ke sana. Nah, dari dompet kalau ingin masukkan ke sini, misalnya mau dibentuk dalam bentuk rupiah misalnya, ya sudah kirim aja ke sini. Habis itu kalian withdraw rupiahnya seperti itu ya. Wallet kalau saya jelaskan itu lagi nanti praktek itu lagi malah kelamaan ini ya. Ini sudah berapa menit? Aduh, 1 jam, astagfirullahaladzim. Udah saya cukupkan itu aja lah ya. Jam 4 mau tidur saya. Sebentar, kira-kira apa lagi ya? Nggak ada lah ya. Dah gitu aja lah. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silakan ngobrol di WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.